Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita melanjutkan ayat yang ke-15 ya. Sambil belajar bahasa Arab sedikit-sedikit kita ulang pelajaran yang lalu. Ini saya pakai email aja ini biar tulisannya gede dan bisa mencoret-coret gitu ya. Semoga ini kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Ustadz. Kelihatan satu ayat 15 ya. Saya takutnya nanti yang kelihatan yang lainnya gitu. Nggak pas nyoret-nyoretnya kayak kemarin, ternyata saya lihat videonya itu. Yang saya coret-coret malah Al-Quran. Ya Allah, saya nggak tahu. Di sininya saya mencoret itu, tapi yang nampak di ini beda. Baiklah, kita mulai di sini. Ada ayat yang ke-15 ini, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Satu-satu akan kita lihat kata-katanya. Yang pertama haula'i. Ya Bapak Ibu masih ingat ya, ini haula'i ini untuk menunjuk, ya kan? Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak, iya. Interaksi nggak apa-apa, silahkan kalau untuk menjawab pertanyaan dibuka speakernya nggak apa-apa. Ini untuk menunjuk banyak. Dekat atau jauh? Haula'i. Gimana jauh. Pak? Jauh atau dekat? Jauh. Yang lain gimana? Hah? Ya, kalau di sini dikasih H gini, ini dekat Pak. Ya, kalau jauh bagaimana? Ya, seperti misalnya nih ya. Kalau yang ditunjuk satu, ini kan yang ditunjuk banyak. Yang ditunjuk satu pakai apa? Dia pakai za kan. Ini pakai za. Nah, pakai za. Za itu artinya ini sebetulnya, sudah ini. Cuma kalau biasanya ditambah dengan H. Ini ya ini gitu. Inilah gitu. Sebetulnya za aja sudah ini nih. Za bisa nunjuk dengan za aja. Nah, kalau dekat ditambah H. Sebetulnya ditambahannya kan H pakai alif gini. Cuma ini nggak ditulis biasanya supaya nulisnya itu gampang ya, gini aja hadza. Terus alifnya ini tegak gini ya. Jadi ditambah depannya. Kalau nunjuknya jauh itu ditambah di belakangnya yang ditambah. Ingat lagi pelajaran lagi diulang. Zaka, iya. Sebentar, yang ini zaka. Berarti itu yang ditunjuk jauh. Atau lebih jauh lagi pakai lam. Jadi zalika nanti. Kalau zaka ini jauh, kalau hadza dekat. Sama dengan ini. Sama dengan kata-kata yang ini, haulai, itu asalnya cuma ulai aja. Bagaimana? Ulai saja ya. Ulai. Ini aja asalnya. Nah, ulai ini untuk nunjuk banyak. Ulai. Nah, kalau yang dekat, ditambahlah depannya apa? Ha. Berarti dia dekat. Kalau jauh, ini saya tulis lagi. Misalnya gini. Ini. Ulaika. Iya, ulaika. Gimana sih nulisnya? Ya. Ini kan hasilnya kan ya pakai ini aja lah. Ini aja. Tapi nanti bisa berubah jadi ya udah pakai wawu ya nggak apa-apa lah. Saya pakai wawu lah. Gini. Nah ini gini. Ada alifnya gini. Ulai ya. Ini aslinya aja. Nah kalau perhatikan Bapak Ibu, ini kalau jauh belakangnya sini nanti ditambah ya. Nih, ulai K gini ya. Nah,
Atau tergantung yang diajak ngomong ini, Pak, Bu. Kalau yang diajak ngomong perempuan ulaiki. Ini yang diajak ngomong ini. Bisa aja nanti ulaikum. Yang diajak ngomong orang banyak, ya kan? Kalau bahasa Arab itu kalau kaifahalukum, assalamualaikum, ya enggak? Kum, karena apa? Karena banyak kan? Kalau cuma satu, kita bisa aja bilang assalamualaika. Atau dengan istri kita, assalamualaiki. Ya enggak? Ya, nanti saya kasih contoh ini ya. Ini di hadis ada ini. Ulaiki ada di dalam hadis. Ulaikum ada dalam Al-Quran. Ini kalau untuk nunjuk jauh. Ya, dalam ayat ini yang nunjuk dekat. Jadi dia ditambah di depannya sini. Ha. Seperti hadza tadi. Ditambah depannya ha. Hadza. Nah ini. Nah kalau kebanyakan yang kita dapatkan Bapak Ibu nanti di dalam Al-Quran itu haulai itu banyak. Terus kemudian ulaika itu banyak. Ya, ini ulaika berarti nunjuk apa? Jauh. Yang ini nunjuk jauh di sini. Ulaika. Kalau nunjuk dekat, haulai di sini. Ya, semoga jelas ya. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu buka surat Al-Qamar. Udah kita buka aja yuk. Ya, kita buka aja ya. Saya kasih contoh nih, nanti ada ulaikum tuh. Biar Bapak Ibu mantap. Ada itu ulaikum. Ntar ini surat apa ini? Al-Kahf. Kita buka ya sebentar, sabar. Al-Qamar. Nah, ini. Tapi udah akhir-akhir itu. Yang walaqad jaa'a ala fir'aunan nudhur di situ ya. Ini sekarang Quran saya kelihatan nggak? Bisa Kelihatan, Pak. kelihatan Al-Quran ya. Nih, saya besarkan. Nih, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Saya coret, saya garis bawah ini. Aku farukum, Allah mengatakan apa? Aku farukum. Apakah orang-orang kafir kalian? Maksudnya orang-orang Quraisy. Aku farukum. Di sini Allah mengatakan kum, makanya ketika selanjutnya nanti kita lihat khairum min ula, khairum lebih baik min ulaikum. Bisa dibaca nggak ini? Ada ulaikum. Saya kasih kotak, kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Kelihatan, Ulaikum, di situ ulaikum, nggak selalu ulaika, makanya tergantung yang diajak bicara siapa. Ya seperti assalamualaikum, bisa aja assalamualaika, bisa juga assalamualaiki. Kalau dua orang assalamualaikum bisa aja. Kalau perempuan banyak assalamualaikunna atau assalamualaikum gitu bisa. Ini di sini juga ulaikum. Ini menunjuk ulaikum ini itu tapi banyak kepada ya, maksudnya yang ditunjuk banyak, yang diajak ngomong juga banyak gitu. Ya, semoga bisa dipahami ini ya. Nanti dalam hadis ada ulaiki ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada istri beliau mengatakan ulaiki syirarul khalqi indallah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim juga meriwayatkan, yaitu ketika istri-istri beliau itu menceritakan keadaan di Habasyah ketika mereka berhijrah. Di Habasyah itu negeri umatnya orang-orang Nasara di sana. Kemudian mereka menceritakan bagaimana bagusnya masjid di sana ya, ada masjid astagfirullah, kanisah maksud saya. Maksudnya gereja-gereja, mereka ada gereja namanya gereja Maria. Ya, maksudnya itu Maryam sebetulnya, tapi mereka mengatakan Maria. Maria gitu. Nah, gerejanya bagus, banyak gambar-gambarnya kata mereka. Banyak lukisan-lukisannya bagus sekali. Dihias-hias dengan lukisan-lukisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah beliau pada ketika itu sudah mau meninggal, itu sudah sakit. Itu waktu beliau sakit itu istri beliau Ummu Habibah
dan Ummu Salamah menceritakan waktu hijrah di Habasyah gini ada lukisan-lukisannya gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam malah ulaiki, ya, ulaiki idza mata minhumur rajulus sholih, itulah mereka itu kalau ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, banau, kemudian mereka akan membangun banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburnya itu masjid. Tsumma sawwaru, kemudian mereka akan menggambar-gambar, melukis-lukis. Ya, ini menggambar orang-orang soleh itu yang tadi digambar supaya apa? Supaya semangat beribadah. Untuk mengingat kebaikan-kebaikannya. Makanya kita lihat kalau tempat ibadah selain Islam itu mesti banyak gambarnya. Kemudian beliau mengatakan setelah itu fasawwaru tilkas surah, maka mereka menggambar gambar-gambar itu yang kalian ceritakan itu. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi di situ ada ulaiki di situ ya. Jadi ini untuk pengetahuan karena kita belajar bahasa Arab, ya tidak semata-mata kita tahu ulaika, ternyata di situ ada juga ulaiki, ulaikum. Kita udah lihat di Quran juga ada. Baiklah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini tentang itu tadi. Ini sebetulnya sudah kita pelajari waktu kita belajar bahasa Arab, yang nggak apa-apa kita ulangi. Nah, sekarang ini email saya bukan yang kelihatan ini. Betul ya? Ulai, jadi ini maksudnya ini adalah ini di sini ada ini. Ini tapi yang ditunjuk banyak ya. Yang ditunjuk banyak karena ulai. Kaumuna ini kaum ya sudah jadi bahasa Indonesia. Maknanya juga kaum gitu ya. Sudah jadi kata bahasa Indonesia, alhamdulillah. Kaumuna ini mudhaf ilaih, berarti nanya ini kaum kami. Nah, kalau di belakang gini na gini kami gitu ya. Aslinya dari kata nahnu. Kami itu kan nahnu. Ini nahnu gitu. Tapi kalau dia jadi kata ganti yang bersambung, cukup dikatakan na gitu. Rabbuna, Syekhuna, guru kami, Ustaduna. Ya, misalnya Bapak Ibu punya ustadz, nanti kalau manggil Ustaduna, itu termasuk menghargai gurunya. Maksudnya bukan saya tapi loh, maksudnya ustadz yang lain. Ya, saya bukan ustadz, Ustaduna gitu. Ustadz gini kan. Ustadu. Kemudian di sini nanti tinggal ditambah nah gitu. Panjang banget. Jadi ini ustadz kami, Ustaduna. Ya. Kalau perempuan misalnya ustadznya Bapak Ibu perempuan ya gimana? Ustadzatuna. Agak susah ya. Ustadzah. Pakai tak ya, tak marbutohnya jadi tak biasa. Ustadzatuna. Nah, ya. Ya ini Ustadz juga arti aslinya profesor, tapi ya sudah maknanya sudah bergeser. Maksudnya guru, ya guru itu Ustadz gitu. Guru TPA juga Ustadz, ya nggak apa-apa. Sudah tidak memakai makna yang asli. Ini kaum kami ini, maksudnya begitu. Kaum kami ini, kemudian ittakhadhu dari kata ittakhadha, tapi ini jamak ya, ada wawunya ini, kembali wawu jamak ini. Maksudnya orang-orang ini, kaumnya itu, karena isinya orang banyak. Kaum sebetulnya single ini satu, tapi di sini isinya ada banyak orang. Jadi di sini tetap dianggap banyak gitu. Haulai, kemudian nanti ittakhadhu, dari ittakhadha yattakhidhu. Ittakhadha yattakhidhu. Dari kata akhadha, kalau aslinya belum ditambah dengan ta, itu akhadha mengambil.
Tapi di dalam Al-Qur'an itu akhoda nanti bisa bermakna juga kalau Allah ya, pelakunya Allah itu akhoda di situ maksudnya memberikan hukuman atau mengazab itu nanti juga menggunakan akhoda. Jadi dalam Al-Qur'an itu memang ada kata-kata yang nanti digunakan untuk makna khusus seperti kemarin kita bahas doroba itu fadoroba ala adzanihim. Jadi aslinya doroba itu memukul tapi kadang bermakna bisa digunakan untuk makna yang lain. Ya, misalnya menutup telinga, menutup, kemudian membuat contoh juga pakai doroba dan juga akhoda ini. Tapi di sini ittakhoda nanti jadi ditambah tak depannya. Jadi dia ittakhoda. Hamzahnya hamzah wasal nggak ada hamzahnya gini ya, cuma alif gini aja. Ittakhoda ittakhoda mengambil, maksudnya menjadikan. Gimana sih menjadikan? Menjadikan maksudnya bagaimana? Bukan membuat tapi ya nanti kita lihat seterusnya. Menjadikan ittakhodu mereka menjadikan. Jadi mereka ada merekanya ini. Mereka. Tapi merekanya ini nggak ditulis, tulisannya dalam bentuk apa merekanya dalam bahasa Arab? Wawunya ini. Nah, ini ada kata ganti tapi terselubung. Jadi sudah dimasukkan ke situ. Jadi dalam bahasa Arab itu kata ganti itu ada namanya istilahnya dhamir mustatir. Kata ganti yang tersembunyi itu masuk dalam kata kerjanya gitu. Misalnya kita bilang zahaba, misalnya lagi yang paling sering kita pakai zahaba gitu ya. Nah, ini kan kalau dalam pikiran kita zahaba itu artinya apa? Pergi kan. Sebetulnya ini bukan pergi, dia pergi. Jadi zahaba itu ada dianya. Dianya di mana? Nggak kelihatan. Kata mereka itu mustatir, jadi tersembunyi. Jadi kalau nanti perempuan, nah kalau perempuan mulai kelihatan karena ada taknya di sini, zahabat gitu ya. Ini kata gantinya ada di sini. Zahabat sini artinya dia pergi. Kalau zahaba tanpa tak juga dia pergi juga, tapi dianya laki-laki. Nah, di sini juga sama ada merekanya sebetulnya. Mereka menjadikan min di sini dari min dunihi duna karena ada min jadi ini kasroh min duni dun selain. Kadang bisa bermakna juga tanpa. Kalau secara bahasa ya bisa bermakna tanpa. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya di Saudi Arabia beli apa misalnya ayam nggak pakai nasi, bilang aja biduni ruz. Bidun itu tanpa. Makanya ibu-ibu ini kalau ada ibu-ibu nih, nah nanti ada namanya biduni isem. Ya, toko abaya itu ini nggak iklan ya, tapi toko abaya itu namanya bidun isem. Bidun maksudnya bak kemudian dun ya. Pakai bin, pakai bak gini bidun gini. Tanpa gitu ya. Bidunism tanpa nama. Itu kan ada toko abaya itu bidunism gitu. Pakai ini enggak itu bidunism atau bidunism aja gitu. Kayak bidunism lah pokoknya. Nah, itu maksudnya tokonya itu toko tanpa nama. Maksud dia gitu. Ya. Ya, nanti coba dilihatlah kalau jalan-jalan itu ada toko abaya namanya bidunism. Nah, itu dun artinya tanpa. Ya. Nah, di sini dun di situ ya maksudnya tanpa, selain bidunihi. Selain dia, hi di sini, hi siapa kembali kemana ini? Hi ini sini kembali kepada yang dulu Rabbus samawati wal ardh.
Ayat yang sebelumnya itu sebentar saya lihat di undang-undang. Di ayat sebelumnya itu kan iya. Iya, kembali kepada situ mereka enggak belum menyebut Allah ya, cuma mereka menyebut Rabbus samawati wal ard lan nad'wa min dunihi ilaha. Mereka mengatakan Rabb kami adalah penciptanya langit dan bumi dan kita tidak akan pernah selama-lamanya. Kita tidak akan ya berdoa ya kepada sesembahan yang lain. Tidak akan menjadikan sesembahan itu yang selain dari Rabbus samawati wal ard. Itu hujah dari alasan dari para pemuda ketika dia menolak untuk diajak masuk ke agamanya raja yang mengajak mereka itu. Di sini mereka masih ini pembicaraan mereka ini. Ya. Ini salah seorang pemuda itu mengatakan haula'i qaumun takhudhu min dunihi alihah. Ya. Itu kaum kita ini menjadikan selain Rabbus samawati wal ard, di sini kembali ke situ. Selain Rabbus samawati wal ard, selain dari pencipta langit dan bumi itu, alihah. Alihah di sini ya itu jamak dari ilah, ya kan? Saya hapus dulu yang lain. Alihah ini jamak dari ilahun. Kalau satu apa? Ilah. Gini, ilahun. Ini satu sesembahan, ilahun. Kalau banyak menjadi alihah. Alihah jamak dari ilah. Sesembahan. Ini maknanya sesembahan. Sesembahan. Ya, mereka punya sesembahan yang banyak. Laula ya'tuna, kemudian kita lanjutkan sembahan ya. Makanya dakwahnya para rasul, para nabi semuanya makanya nanti akan mengatakan ini. La ilaha. Mereka akan mengatakan la ilaha illallah. Mereka akan mengatakan ini. Tidak ada sembahan yang hak. Ilah artinya apa? Ma'bud. Artinya ma'bud yang disembah. Artinya sama dengan ilah itu ma'bud. Ma'bud. Yang disembah. Ma'bud dan disembah dari kata ibadah. Ma'budun. Kalau dia di sini, kalau ini, tapi di sini maknanya ma'buda hakun. Kalau makna di sini nanti saya ini kan lam di sini aja. Ini ma'budun dulu nggak apa-apa. Kemudian maknanya di sini la ma'buda. Tidak ada yang disembah hakun secara hak. Illallah. Ini maknanya makna dari la ilaha illallah nih. La ma'buda hakun. Hakun pakai ini aja. Hakun. La ma'buda hakun illallah. Kemudian kita lanjutkan. Laula ya'tuna alaihim bisultanim bayyin. Laula, lau artinya seandainya. Ini secara bahasa dulu ya. Secara bahasa lau.
La artinya tidak. Tidak, seandainya tidak. Nah, nanti kita kalau sudah dirangkai begini, terkadang dia nanti punya makna lagi karena dia dirangkai dengan kata yang lainnya. Ini dalam bahasa Arab seperti ini. Terkadang suatu kata itu kalau sendiri-sendiri begini maknanya. Tapi kalau udah dirangkai, dia bisa aja punya makna lagi gitu. Itu dalam bahasa Arab bisa seperti itu. Ya'tuna dari kata ya'ti. Ya'ti kalau kata kerja lampaunya ata. Ya, ata datang. Ya'ti datang. Tapi di situ ya'tuna karena yang datang orang banyak gitu. Jadi ya'tuna. Seperti misalnya apa ya? Ya, banyak ya kalau ini namanya kata kerja fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan itu kalau laki-laki yang mengerjakan dan itu mereka banyak, maka pakai wawu dan nun itu. Seperti contohnya misalnya ya udah kita pakai dhahaba lagi lah biar ini ya. Dhahaba itu yadhabun. Nah, kalau banyak gitu. Tapi kalau satu yadhabu ini kan. Ini dia pergi. Yadhabu. Ini dia pergi. Satu orang dia. Ada dianya ini tapi nggak kelihatan. Yadhabu. Ini dia pergi laki-laki. Kalau orangnya banyak, maka ditambah di sini, ditambah wawu di sini yadhabuna. Ini berarti mereka pergi. Yadhabuna. Yaktubuna, mereka menulis. Nah, di sini ya'ti kalau dia banyak, yang datang banyak maka menjadi ya'tuna. Nih, secara bahasa maksudnya itu datang. Alaihim atas mereka, atas ibadah-ibadah mereka. Himnya kembali ke ibadah-ibadah mereka, yakni menjadikan selain Allah sebagai alihah ini, alaihim atas ibadah-ibadah mereka. Nanti kita rangkai semuanya dulu. Ini satu kata dulu. Bi di sini seperti biasa. Bi dengan kemudian sultan. Sultan ini ya sudah jadi bahasa Indonesia juga sultan. Artinya apa? Ya kekuasaan, kekuatan, gitu. Seputar itu. Kekuasaan, kekuatan. Jadi maksudnya penguasa ya dari situ. Namun di dalam Al-Qur'an kalau seperti ini bisultan, maksudnya sultan di situ kata Ibnu Abbas itu sultan di situ bermakna hujjah. Hujjah itu apa ya? Dalil. Apa? Alasan. Ya, alasan ilmiah. Alasan ilmiah. Hujjah itu apa? Alasan ilmiah. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan hujjah, alasan ilmiah, bukti, yaitu bukti yang datang dari Rabbul Alamin. Bukti ilmu yang datang dari Allah. Gitu. Ilmu yang datang dari Allah. Bukan karangan sendiri. Gitu. Nanti insya Allah akan jelas. Nanti setelah kita rangkai insya Allah akan jelas. Jadi maksudnya sebetulnya hujjah yang nyata. Di situ hujjah yang nyata. Sultan di situ maksudnya hujjah, dalil, alasan yang ilmiah, yang nyata, yang bisa dibuktikan. Gitu. Bayin di sini yang jelas, maksudnya jelas ya. Bayin
Di sini jelas. Sultan bisultanin bayyin. Jelas. Di sini sebentar saya hapus dulu. Ini kalau kita belajar nih sebetulnya ini naat man'ut sama ini. Jadi sultan bayin. Jadi bukti hujah yang jelas. Ya, hujah ilmiah yang jelas. Maksudnya bagaimana? Maksud ayat ini laula ya'tuna alaihim bisultanin bayin. Di sini maksudnya mengapa mereka itu tidak mereka itu tidak mendatangkan pada ibadah-ibadah mereka itu dengan hujah yang nyata gitu. Para pemuda itu mengatakan apa? Mereka itu menjadikan yang selain Allah sebagai sembahan-sembahan. Tapi mengapa mereka itu tidak laula, maksudnya di sini laula, mengapa mereka tidak gitu? Mengapa mereka tidak mendatangkan pada ibadah mereka itu dengan suatu dalil yang nyata gitu, tanpa mereka membawa dalil gitu. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, semuanya sebetulnya mereka itu nggak punya dalil dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang bisa dibuktikan. Adapun seperti kaum muslimin, semuanya mereka ini punya dalil, yaitu Al-Quran, yang bisa dibuktikan. Itu sultan bayin, yaitu bahkan mukjizat. Yang jika seseorang berusaha membuktikan Al-Quran, itu pasti akan menemukan itu suatu mukjizat, bahwasanya itu hujah ilmiah tadi yang datang dari Rabbul Alamin. Tidak mungkin dibikin oleh manusia, itu nggak mungkin. Itu ditemukan oleh orang-orang yang sekarang masuk Islam, dari orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang masuk Islam itu, padahal mereka baru membaca terjemahannya aja. Baru membaca terjemahannya, belum membaca bahasa Arabnya yang asli saja, mereka memahami maknanya aja. Mereka itu bisa mengenali ini datang dari yang menciptakan langit dan bumi. Itu hebatnya Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang selain itu, ya, itu yang mereka seperti musyrikin, mereka semua itu tidak memiliki dalil. Nggak ada di kitab mereka itu nggak tertulis sebetulnya. Misalnya ada kitab Injil. Di Injil itu nggak ada tertulis di situ perintah menyembah Isa, itu nggak ada. Perintah menyembah Yesus itu nggak ada. Bisa dicari. Bahkan Injil yang sekarang pun juga tetap tidak ada. Terus itu dari mana itu? Nah itu nggak tahu dari mana itu. Dari mulut ke mulut aja. Tapi di dalam kitab suci itu tidak akan ada. Kemudian di sini diperjelas dengan perkataan yang selanjutnya ini, ya, ya kita selesaikan di sinilah. Ini faman adzlamu maka man siapa adzlamu ini namanya isim tafdil, yakni bermakna apa? Dikasih alif, dikasih hamzah depannya gitu. Adlamu, seperti juga akbaru. Kita yang sering dengar itu akbar ya. Akbar dari kabir. Kabir, kemudian bagaimana? Dikasih hamzah di depannya. Jadi akbar. Artinya lebih besar atau paling besar. Di sini adlamu dari kata zolim. Berarti dia lebih zolim atau paling zolim. Adlamu berarti lebih zolim atau paling zolim. Akbar lebih besar atau paling besar. Asghar paling kecil atau lebih kecil.
Misalnya Bapak Ibu mau beli sepatu di toko, ya bilang aja kalau kurang kecil minta yang asghar. Asghar min hadza. Yang lebih kecil dari ini. Kalau yang lebih gede akbar. Akbar makos. Kalau di sini bilangnya magas. Ukuran. Adlamu berarti yang lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim? Ini kemudian yang ini itu asalnya miman itu dari min sendiri, kemudian man sendiri. Tapi digabung di situ ya. Jadi min dan man. Ya, terkadang dalam menulis itu seperti itu. Tulis bahasa Arab itu kadang digabung, ada yang dihilangkan untuk memudahkannya. Seperti bismillah ya, hamzah wasolnya itu sepertinya kan biismi gitu. Biismi, alifnya udah dihilangin aja. Langsung aja bismi gitu. Juga seperti ini, nonnya ini udah nggak usah ditulis, langsung aja miman gitu. Ditulis seperti ini. Maka siapakah yang lebih zalim? Adakah yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim? Maksudnya nggak ada yang lebih zalim lagi gitu, Mas. Udah nggak ada yang lebih zalim daripada orang ini. Miman, dari siapa? Dari siapa? Iftaro. Iftaro. Iftaro itu membikin-bikin gitu. Mengarang-arang ya, udah mengarang-arang gitu. Apa ya itu? Mengarang-arang. Mengarang itu. Iya. Mengarang, membikin-bikin gitu, membuat-buat gitu, bisa juga. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia mesti mengarang-arang atau membuat-buat gitu. Sebetulnya nggak ada, tapi dia karang gitu, kayak gini gitu. Iftaro, yaftari. Kalau iftaro itu kata kerja lampau, kalau kata kerja yang sedang dikerjakan nanti yaftari. Ada di Quran juga ada, dalam ayat yang lain nanti ada yaftari, itu ada. Dan iftaro ini banyak sekali. Kalau iftaro dalam Quran itu Bapak Ibu insya Allah menjumpai banyak. Karena memang ini perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Perbuatannya ini iftaro itu. Mengarang-arang. Jadi hujahnya nggak ada. Ini berhubungan dengan Sultan Mubin tadi ini. Sultan Mubinnya nggak ada. Dia itu nggak ada. Cuma ngarang-ngarang aja. Ada dewa namanya dewa A, dewa B, dewa C. Oh, tapi yang paling hebat itu namanya Sang Hyang yang Maha Esa. Tapi yang mereka sembah banyak. Tapi yang menciptakan semua ini mereka bilang satu, yang menciptakan cuma satu. Namanya kalau orang dulu saya di Jawa itu Sang Hyang Wenang istilahnya. Sang Hyang Wenang itu Rabbus Samawati wal Ard. Tapi ada dewa-dewanya banyak, termasuk Petruk, Gareng, Semar itu juga dewa menjelma jadi manusia misalnya. Nah, itu dianggap sebagai ilah. Nah, itu sebetulnya karangan-karangan aja. Karangan itu kan nggak ada. Kisah-kisahnya itu kan nggak ada. Karangan semua. Jadi iftaro itu. Iftaro ala Allah. Atas Allah. Kepada Allah. Kadhiba. Kadhiba Bapak Ibu semua tahu artinya kebohongan. Jadi ini kadhiba sama iftaro itu 11-12. Nah, kadhiba itu di sini dia mempertegas iftaro. Namanya apa ya itu ya? Kok lupa ya. Maf'ul mutlak apa ya? Ada Mas Satya nggak di sini nih? Mas Satya, ini maf'ul mutlak apa ini istilahnya itu ya? Takkid lah, itu takkid. Pripun. Mas Satya. Bising bermakna takkid itu ya. Ini Mas Satya. Itu namanya maf'ul mutlak atau pokoknya takkid lah itu. Iftaro alallahi, kemudian ditegaskan dengan ini kadhiba gitu.
Oke, mafhum Misalnya mutlak. mafhum mutlak ya. Misalnya doroba Ahmadu dorban gitu. Nah, itu ya. Jadi betul-betul memukul. Jadi mereka benar-benar bohong. Nah, ini menegaskan. Ini yang nggak usah diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, ini istilah-istilah nahwu. Nah, yang jelas ini itu takkid itu menegaskan ini mereka kadziba menegaskan iftaro. Iftaro juga bikin-bikin, dia benar-benar bikin kedustaan atas Allah. Ya ini juga berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di awal ayat Al-Kahf itu kan, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak misalnya. Ya, itu mereka itu membuat kedustaan. Itu mereka seperti iftaro itu mereka. Ya. Wa yundzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dari ayat yang keempat itu, dan untuk memberikan peringatan pada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak misalnya. Itu suatu kedustaan yang tidak didasari dengan ini sultan yang bayin, tanpa dalil. Ya, mereka itu hanya mengarang-arang sendiri seperti itu. Ya, jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi maaf, saya tambahkan, aduh maaf ini ya, satu sedikit. Jadi di sini kata pemuda itu apa? Kata si pemuda itu, faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berbuat seperti ini, maksudnya ya. Itu enggak ada yang lebih zalim lagi, makanya ini hujah, ini alasan bagi siapa yang mengatakan, loh, dia orangnya tuh kafir, tuh musyrik, tapi dia baik loh. Dia itu berbuat baik, dia ini ya, dia itu orang paling zalim. Dan yang mengatakan seperti itu Al-Qur'an, bukan hanya di sini, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu coba buka di Al-Baqarah sebelum ayat kursi. Sebelum persis sebelum ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wal kafiruna humudz zalimun. Kemudian masuk ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelumnya Allah mengatakan wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mereka itu bagus, sopan, akhlaknya bagus, berbuat baik, tetap aja mereka, Allah katakan, itulah orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ya menolak apa yang datang dari seseorang yang bernama Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, padahal beliau membawa sultan bayin. Jadi Rasulullah SAW itu beliau sudah meninggal, tapi sultan bayinya ini masih ada. Bukti yang nyatanya ini tetap masih ada, berupa Al-Quran itu masih ada. Orang yang menolak itu orang-orang zalim, walaupun mereka sebagus apapun akhlaknya. Orang-orang zalim. Zalimnya kepada, yaitu tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah penciptanya. Jadi kalau udah diciptakan, dikasih rezeki, dikasih semuanya, habis itu dia menolak. Ya, itu namanya orang zalim. Ya. Dan kita semua bersyukur menjadi seorang muslim. Semoga kita selalu berdoa, semoga Allah selalu menjadikan kita tegak lurus, istiqomah di atas agamanya, mati dalam keadaan Islam. Demikian juga keturunan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, dan kasih sayangnya, dan menambah kepada kita iman dan takwa, dan ilmu yang bermanfaat, dan Allah menjauhkan kita dari segala keburukan di dunia dan di akhirat, dan menjauhkan kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat, informasi-informasi yang tidak bermanfaat, yang hanya akan menambah fitnah dan hanya membuang-buang waktu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.